Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya, Arta Fetaris Novelicia Melati dengan NIM 195231058 dan rekan saya, Flavio Hisam Prayuda dengan NIM 195231060. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen resiko imbal hasil industri keuangan non-bank syariah. Poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko imbal hasil industri keuangan non-bank syariah. Resiko imbal hasil atau rate of return risk adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayar bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Poin kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar resiko imbal hasil industri keuangan non-bank syariah. Yang pertama adalah accept. Perusahaan memutuskan untuk menerima resiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya resiko masih dalam batas toleransi resiko atau risk tolerance yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah kontrol. Perusahaan memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya resiko. Yang ketiga adalah avoid. Perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan output yang sama untuk menghindari terjadinya risiko. Yang keempat adalah transfer. Perusahaan memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Flavio Hisam Prayuda. Materi selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko imbal hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 POJK 05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank (KNB). Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang secara umum mencakup paling sedikit 4 pilar, yaitu 1. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko dari masing-masing pilar tersebut diuraikan sebagai berikut. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan. Untuk itu, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah harus paling sedikit 1. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat (risiko inherent) pada kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. 4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh proses atau siklus manajemen risiko secara terintegrasi di perusahaan. Yang kelima, memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. 6. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing fungsi. Yang terakhir, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.
Selanjutnya, sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko IKNB. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko IKNB sekurang-kurangnya mencakup hal sebagai berikut. 1. Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis risiko dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha IKNB. Yang kedua, penetapan wewenang dan bertanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha IKNB. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional IKNB. Terakhir atau ketujuh, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.